Bismillahirrahmanirrahim wa syaraitu wujubil qisasi fil qatli arba'atun. Jadi syarat wajibnya kisos yang membunuh harus dibunuh kembali arba'atun, yaitu ada 4. Wa bi ba'di nusakhi, tapi di dalam sebagian redaksi matan menggunakan 8. Faslun wa syaraitu wujubil qisas arba'un. Jadi di dalam sebagian redaksi matan menggunakan 8. Faslun wa syaraitu wujubil qisasi arba'un. Syarat yang pertama al-awwalu ayyakunal qatilu baligun. Syarat yang pertama si pembunuh baligun, yaitu sudah balik. Yang pertama al-awwalu ayyakunal qatilu baligun. Yang pertama, syarat yang pertama orang yang membunuh itu yang bisa dikisos kembali, yaitu orangnya sudah balik. Pala kisoso ala sobyin, maka tidak ada kewajiban kisos kepada anak kecil. Kepada sobi, misalkan masih umur 5 tahun sudah membunuh orang lain, maka anak kecil tersebut tidak harus dikisos. Walau qala ana sobiun sudiko bila yamin. Jika si pembunuh berkata, ana sobiun, saya saat ini masih kecil, saya saat ini belum balik, maka sudiko bila yaminin, perkataan si anak kecil tersebut harus dibenarkan bila yaminin, tanpa dengan harus sumpah. Jadi syarat yang pertama, si pembunuh bisa dikisos, yaitu orangnya sudah balik. Kalau misalkan belum balik, maka tidak wajib kisos. Asani ayakunal akilu akilan, syarat yang kedua, si pembunuh itu akil, si pembunuh itu berakal. Fayum tana'ul kisosu min majnun intakoto ajununuhu fayuktasu minhu zamana ifaqotihi. Sehingga kisos tidak diperbolehkan kepada orang yang gila. Jadi kisos tidak berlaku bagi orang yang gila, kecuali ila intakoto ajununuhu, kecuali orang tersebut memang gilanya terpotong-potong. Gilanya itu terputus-putus, kadang sembuh, kadang gila, kadang sembuh, kadang gila. Pas waktu sembuh dia membunuh orang lain, maka orang tersebut harus dikisos. Harus dikisos payu ketasu minhu zamana ifaqotihi, maka orang tersebut harus dikisos pas waktu di dalam keadaan waktu sembuh. Misalkan gilanya itu takoto, terputus-putus, maka dikisosnya itu pas waktu sembuhnya. Wa yajibul qisasu ala man zala aqlu bisyurbi muskirin mu'tamidin bisyurbihi. Yang seterusnya kisos wajib dilakukan kepada orang yang hilang akalnya. Tapi hilang akalnya sebab meminum minuman yang memabukkan karena ceroboh. Ya kan, memang dia tujuannya minum minuman tersebut ya memang untuk suka-suka. Pas minum mabok, pas mabok dia membunuh orang lain. Maka bagi orang yang hilang akalnya sebab meminum minuman mabuk, maka orang tersebut wajib dikisos. Fakharaja malam yata'an bi anna syarba syai'an dhonahu ghairu muskirin. Fazala aqluhu fala qisasu alaihi. Berbeda mengecualikan orang yang meminum, orang yang tidak ceroboh. Orang memang tidak ceroboh, seperti ia meminum minuman sesuatu yang dikira tidak memabukkan. Ternyata minuman tersebut ya memang memabukkan. Maka ketika ia mabuk lalu membunuh orang lain, maka orang tersebut tidak wajib dikisos. Alasannya karena mabuknya tersebut tidak ceroboh. Jadi misalkan orang tersebut menyangka, dikira minuman tersebut minuman sirup biasa. Pas diminum, ternyata minuman keras. Terus hilang akalnya. Pas hilang akalnya, ia membunuh orang lain. Maka orang tersebut tidak wajib dikisos. Alasannya karena orang tersebut hilang akalnya orang yang tidak ceroboh. Tapi kalau misalkan ceroboh, sengaja memang minum minuman keras. Sengaja untuk happy-happy, terus hilang akalnya. Pas hilang akalnya ia membunuh orang lain, maka orang yang hilang akalnya secara sengaja, secara ceroboh, maka orang tersebut wajib dikisos. Wata'ala itu ala yakunal qatilu walidan lil maqtu. Syarat yang ketiga, si pembunuh tersebut bukan orang tuanya. Jadi bukan orang tua membunuh kepada anaknya. Ketika orang tua membunuh kepada anaknya, maka tidak ada wajib kisos. Fala qisasu ala walidi biqatli walidi. Bikotli waladi wa in sapula waladu, maka tidak ada kewajiban kisos bagi orang tua yang membunuh anaknya wa in sapula sana, walaupun sampai ke bawah seperti cucu, cenggeh, wareng, terus sampai ke bawahnya,
ketika orang tua membunuh kepada anak tidak ada hukum kisos. Qala Ibnu Qajin, walau hakamal hakim yuqat liwahli biwaladihi nukiso. Ibnu Qajin berkata, seandainya hakim menghukum mati orang tua yang membunuh anaknya, jelas-jelas hakim tersebut memberikan putusan yang salah. Warabi'u alla yakunal maktul anqasu minal qatli bi kufrin aurikin. Syarat yang keempat, syarat wajib kisos. Yang terakhir, korban yang terbunuh statusnya tidak sebawah si pembunuh yang disebabkan kafir ataupun misalkan disebabkan budak. Misalkan orang Islam membunuh kafir harbi. Orang Islam membunuh kafir harbi, maka bagi orang Islam tersebut tidak ada wajib kisos. Wala yuktalu muslimun bi kafirin harabian kana auzimian muahadan wala yuktalu hurrun birikin. Sehingga orang muslim tidak wajib dikisos ketika membunuh orang kafir harbi, membunuh orang kafir zimmi, atau misalkan membunuh kafirnya kafir muahad. Maka ketika orang Islam membunuh orang kafir, entah kafir harbi, kafir dhimmi, kafir muahad, maka orang Islam tersebut tidak wajib kisos, tidak harus dibunuh kembali. Karena status derajatnya orang Islam itu lebih tinggi ketimbang orang kafir. Wala yuktalu hurrun birikin. Orang yang merdeka tidak boleh dikisos dengan alasan membunuh budak. Walau kanal maktul anqasu minal qatil bikibrin au sigorin au tulin au kosin masalan pala ibrota bidalika. Seandainya korban yang terbunuh memiliki nilai kekurangan, bikibrin sebab dengan tua, au sigor atau masih kecil, au tulun atau tinggi, au kosin masalan atau misalkan pendek, misalkan pala ibrota bidalika, maka semua itu tidak dianggap perbedaan. Jadi ketika seseorang yang kecil atau misalkan yang besar membunuh yang kecil, maka tetap wajib dikisos. Atau misalkan yang tinggi membunuh yang pendek, ya tetap wajib dikisos yang tinggi tersebut. Jadi pala ibrota bidalika, maka contoh-contoh tersebut tidak dianggap. Yang dimaksudkan tidak wajib dikisos ketika orang Islam membunuh orang kafir entah dhimmi, harbi apalagi, atau misalkan muahad, maka orang Islam tersebut tidak wajib dikisos. Kalau misalkan hanya perbedaan kasta, hanya perbedaan suku, yaitu wajib dikisos. Wa tuqtalul jama'atu bil wahyi in kafahum wa kana fi'lu kullu wahidin minhum lawin faroda kana qatilan. Ketika sekelompok orang wajib dihukum mati sebab membunuh satu orang. Jika satu orang tersebut sepadan dengan status para pembunuhnya dan para pembunuh masing-masing dari mereka tidak sendirian, maksudnya bisa membunuh korban. Jadi ketika ketika jamaah, geng membunuh satu orang, misalkan 10 orang mengkeroyok satu orang sampai meninggal, maka yang 10 orang tersebut wajib dikisos, semuanya harus dibunuh. Semuanya harus dibunuh. Ketika yang dibunuh dan yang pembunuh yaitu statusnya sama, misalkan pada muslim. Nauzubillah, misalkan 10 orang geng tersebut mengkeroyok satu orang, yang satu orang sampai meninggal, maka yang 10 orang tersebut wajib dikisos, wajib dibunuh kembali. Tumasyar musonif liqaidatin biqouli, kemudian Kiai Musonif memberikan isyarat bentuk kaidah dengan ungkapan beliau, wa kullu sakhaini jarul qisasu bainahuma bin nafsi yajri bainahuma fil aqrab alati tilkan nafsi. Jadi setiap 2 orang yang berlaku kisos di antara keduanya dalam kasus pembunuhan, maka hukum kisos pun berlaku keduanya dalam kasus pemotongan anggota badan. Jadi maksudnya ketika hukum kisos berlaku, misalkan muslim membunuh kepada muslim, na'udzubillah, maka berlaku hukum kisos. Maka bagi orang tersebut ketika melakukan melakukan pemotongan anggota badan kepada orang lain, maka berlaku. Jadi hukum kisos membunuh, hukum kisos pembunuhan, yaitu sama saja dengan hukum qat'an, pemotongan anggota badan. Pakama yustaratu bil qatil kaunuhu mukallafan yustaratu bil qatili tarfi kaunihi mukallafan.
Sebagaimana disyaratkan orang yang membunuh harus mukallaf, orang yang membunuh anggota badan juga harus mukallaf. Jadi orang yang membunuh harus mukallaf, yang maksudnya mukallaf balik berakal. Si pembunuh bisa dikisos dengan syarat mukallaf, yaitu balik berakal. Nah, begitupun orang yang memotong anggota badan, misalkan anggota badan orang lain tangannya dipotong, maka yang memotong harus dipotong kembali dengan syarat yang memotongnya itu harus mukallaf, yaitu ya balik berakal. Kalau misalkan sobi atau misalkan gair akil, maka tidak wajib kisos. Wa hinaidin pamala yuktalu bisakhin bisaksin la yukto bitorofihi. Nah, dengan ungkapan Kiai Musonib dengan demikian, orang yang tidak dihukum mati sebab membunuh seseorang maka tidak berhak dihukum potong sebab memotong anggota orang tersebut. Ketika orang tersebut tidak termasuk kriteria kisos dalam pembunuhan, maka orang tersebut tidak termasuk dalam kriteria kisos dalam pemotongan anggota badan. Misalnya, maksudnya orang yang membunuh harus dibunuh kembali dengan syarat mukallaf, dengan syarat tentunya balik berakal. Ketika si pembunuh tersebut belum balik, masih sobi, maka ketika si sobi tersebut memotong anggota orang lain, si sobi tersebut tidak harus dipotong kembali anggotanya. Wa syara'u itu wujubil qisas fil atraf wallahu a'lam bis